Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jodini Manula Rahayu. Saya dari SMK Negeri 2 Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam serangan jaringan beserta berita-beritanya. Ancaman jaringan terdiri dari yang pertama ada phishing. Phishing adalah teknik penipuan untuk mencuri data pribadi. Cara kerja phishing tersebut adalah penipu mengirim pesan atau sebuah link palsu kepada korban, lalu korban membuka dan memasukkan data, lalu data tersebut akan tercuri. Dampak phishing sendiri dalam jaringan ialah terjadinya kebocoran data, kerugian finansial, akun terbajak, keamanan jaringan terganggu. Tapi tenang, cara untuk mencegah terjadinya phishing ialah jangan klik link yang mencurigakan, cek alamat website, jangan bagikan OTP, PIN atau password, aktifkan 2FA. Lalu, gunakan antivirus dan edukasi pengguna. Di dalam berita tersebut, kenapa sih phishing dapat terjadi? Pelaku phishing memanfaatkan kepanikan atau rasa urgensi yang muncul akibat berita tersebut. Pengguna yang khawatir dengan keamanan akun mereka mungkin lebih rentan untuk mengklik tautan tanpa berpikir panjang. Untuk ancaman jaringan yang kedua ada ransomware. Cara kerja ransomware ialah pelaku akan masuk ke sistem, lalu pelaku akan menghubungi korban. Setelah menghubungi korban, pelaku tersebut akan meminta data-data tersebut. Ketika korban sudah selesai memberikan data-data tersebut, pelaku akan meminta tuntutan tebusan, lalu memberikan ancaman-ancaman tambahan. Di sini ada beberapa dampak dari ransomware. Yang pertama ada data terkunci dan tidak bisa diakses lagi. Yang kedua terjadi kerugian finansial. Yang ketiga ada aktivitas jadi terganggu. Yang keempat bocornya data-data pribadi. Yang kelima penurunan reputasi gara-gara yaitu tadi data pribadi tersebut tersebar kemana-mana. Untuk mencegah terjadinya ransomware, yang pertama jangan klik link atau file yang mencurigakan seperti yang pertama awal tadi. Lalu gunakan antivirus dan update sistem. Lalu gunakan password yang kuat dan hindari software bajakan. Dari berita tersebut, bagaimana sih ransomware dapat terjadi? Yang pertama, pelaku memiliki pengetahuan keamanan cyber sehingga tahu celah sistem. Ya, jadi dia tuh sebelumnya sudah mempelajari sistem-sistem seperti itu ya. Jadi dia bisa membobol atau menyalahgunakan. Ya, yang kedua ada penyalahgunaan akses dan keahlian internal, yaitu orang dalam. Jadi dia tahu gara-gara ada orang dalamnya di dalamnya. Nah, yang ketiga ada lemahnya pengawasan kontrol dan keamanan. Jadi keamanan di berita tersebut tuh rentan banget. Pokoknya ya keamanan atau password gitu penting banget. Kalian harus update setiap hari sih. Ya nggak setiap hari juga sih. Ya minimal 1 bulan 1 kali loh. Kalau filenya penting. Oke, untuk ancaman jaringan yang ketiga ada malware. Cara kerja malware ialah pelaku akan masuk ke dalam sistem melalui file, aplikasi, email, atau website berbahaya. Lalu ketika kita sudah menginstal atau mengunduh beberapa file atau aplikasi tersebut akan terpasang sendiri secara tidak sadar. Lalu di dalam sebuah aplikasi tersebut akan menjalankan perintah jahat seperti mencuri data, merusak sistem, atau membuka akses bagi penyerang atau pelakunya. Ketika aplikasi itu masuk ke dalam flash disk, itu akan menyebar ke perangkat lain melalui jaringan. Untuk mencegah terjadinya malware, kita akan menggunakan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Jangan sembarangan mengklik atau mengunduh file. Update sistem operasi dan aplikasi secara rutin. Gunakan password yang kuat dan selalu yang berbeda-beda. Jangan sama loh. Lakukan backup data secara berkala. Dampak malware bagi internet atau jaringan. 1. Gangguan operasional. 2. Kehilangan data. 3. Kerusakan sistem. Sangat berbahaya sekali ya. Untuk ancaman jaringan yang keempat ada sniffing. Sniffing adalah teknik pencuri data dengan memantau lalu lintas jaringan yang tidak terenskripsi. Bisa digunakan untuk mencuri informasi seperti password, email, dan data sensitif lainnya. Sniffing adalah teknik untuk mencuri data dengan memantau lalu lintas jaringan. Cara kerjanya ialah 1. Mengakses jaringan, 2. Memantau lalu lintas jaringan ya. Yang ketiga ada pencurian data.
Dampak sniffing bisa sangat merugikan seperti pencurian data sensitif, password kartu kredit, dan lain-lain. Kedua, ada identitas tercuri. Yang ketiga, ada informasi rahasia perusahaan bocor. Yang keempat, ada kerugian finansial. Tapi tenang, untuk mencegah sniffing, kita akan menggunakan VPN, Virtual Private Network. Yang kedua, ada akses situs dengan HTTPS, bukan HTTP ya. Yang ketiga, ada hindari jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi sensitif. Yang keempat, gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Dan ancaman jaringan terakhir ada DDoS atau yang biasa disebut Distributed Denial of Service, adalah serangan yang membuat server atau jaringan menjadi tidak bisa diakses dengan membanjiri traffic internet yang berlebihan. Cara kerja DDoS sendiri: 1. Serangan dimulai. Penyerang mengontrol banyak perangkat untuk mengirim request ke target. Yang kedua, ada traffic membanjiri. Target dibanjiri dengan request palsu yang membuat server kelebihan beban. Yang ketiga, ada server down. Server tidak bisa menangani request legit sehingga situs atau layanan menjadi tidak bisa diakses. Cara mencegah terjadinya DDoS: pertama, gunakan layanan pelindung DDoS Cloudflare atau Akamai. Lalu ada untuk mencegah terjadinya DDoS, yang pertama, gunakan layanan pelindung DDoS seperti Cloudflare dan Akamai. Yang kedua, konfigurasi firewall dan router untuk membatasi traffic. Yang keempat, gunakan CDN atau Content Delivery Network. Dan yang terakhir, siapkan rencana tanggapan darurat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.